untuk kembali mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu yang insya Allah akan bermanfaat baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang banyak, dan terutama mudah-mudahan ini akan menjadi catatan amal kebaikan kita yang akan memudahkan jalan kita ke surga. Ya. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita sudah ada bersama kita Ustadz Abdul Hakim yang akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Hasyidin, ya, jalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang terakhir itu sampai ke rukun syarat tingkatan dan adab amar ma'ruf nahi munkar, ya, betul Ustaz? Ya, betul. Betul ya? Ya. Baik Ustaz, mungkin selanjutnya bisa langsung disampaikan tausiahnya. Falyatafadhal masykurah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna khairal kalam kalamullah tabaraka wa ta'ala wa ahsanal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'd. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bisa diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang tempat vakum, ya, dari bulan Maret, ya, selama pandemi ini. Semoga dengan kita memulai kembali kajian ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi cobaan pandemi ini, sekaligus dengan dibacakannya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW kepada kita semuanya, maka kita semuanya menjadi orang-orang yang menjadi sebab, ya, tersebarnya kebaikan di antara kaum muslimin. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah sumber keberkahan, ya, dan hadis-hadis Rasulullah SAW adalah sumber dari kebaikan yang akan terjadi di kalangan kaum muslimin, ya, maka tidak boleh keduanya padam, ya, walaupun di masa pandemi ini kajian-kajian meredup, namun tidak boleh sampai padam. Ya, harus terus kita coba untuk menghidupkannya, ya, agar jiwa-jiwa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, dan masih ada beberapa pembahasan tentang muamalah, interaksi dengan umara, ya, dan seterusnya. Nah, nampaknya kita pending tema-tema itu. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan tema itu. Untuk sementara kita masuk ke tema selanjutnya, karena tema itu nanti sangat sensitif, ya, bisa disalahartikan oleh sebagian pihak yang berkaitan dengan apa yang terjadi di negeri kita, dari permasalahan-permasalahan yang ada di hadapan kita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu adabus suhbah wal ukhuwah.
ada suhbah, yakni persahabatan, wal ukhuwah dan persaudaraan, wa muasyaratul khalqi wa nahwi dzalik, dan bagaimana kita bermuasyarah, bermuamalah dengan sesama makhluk, ya. Beliau mengatakan ini, "Ilam ketahuilah anal ulfata samratu husnil khuluq." Ketahuilah bahasanya al-ulfah, yakni kedekatan seseorang dengan orang lain itu terjadi karena buah dari akhlak yang baik. Wa tafarruq samratu su'il khuluq, dan perpecahan adalah akibat dari akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Wa anna husnul khuluq yujibu tahasud, ya, tahabub wa tawafuq, wa su'ul khuluq yusmiru tabaghut wa tadabbur, wala yakhfa ma fi husnil khuluq min al-fadl wal hadis dalatun ala dzalika katsira. Beliau katakan akhlak yang baik menjadikan orang saling mencintai dan saling mencocoki. Ya, dikatakan al-musadaqah al-muwafaqah. Orang bisa berteman karena saling cocok dalam banyak hal. Wasul khuluq yusmiru tabaghut wa tadabur. Beliau katakan akhlak yang buruk membuahkan orang saling berpecah dan memisahkan diri dari yang lain. Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara masalah akhlak yang baik ini, ya. Di antaranya adalah hadis Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih berat di hari kiamat, ya, pada timbangan seorang mukmin daripada akhlak yang baik. Ya. Diriwayatkan Imam Tirmidzi. Akhlak yang baik dalam pandangan Islam lebih luas daripada hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, Islam mengajarkan kita berakhlak bahkan kepada hewan, kepada tumbuhan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berakhlak juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis ini Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih berat di atas timbangan seorang mukmin, artinya seorang yang sudah membawa keimanan. Tidak ada yang lebih berat setelah keimanan itu daripada akhlak yang baik. Ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Inna habbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamah ahsinukum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat, ya, yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumil qiyamah masawiakum akhlaqa. Nah, sebaliknya Rasulullah mengatakan sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh tempat duduknya dariku di hari kiamat adalah yang buruk akhlaknya. Ya, hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya. Tentunya akhlak yang baik ini adalah lebih tinggi daripada sekedar melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Ya. Karena itu disebut dengan takwa. Namun di atas ketakwaan, ya, ada akhlak yang baik atau ihsan, derajat ihsan. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa amal mahabbatu fillahi ta'ala fa fi sahihain. Kemudian jika seorang telah memiliki akhlak yang baik, maka orang lain pun akan mendekatinya, ya. Karena manusia ini suka akhlak yang baik secara fitri. Walaupun dirinya bukanlah orang yang baik, tapi dia tidak suka orang yang buruk. Dia tetap suka orang yang baik. Ya. Nah, jika sudah berkumpul mereka, maka timbullah rasa cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di hari kiamat. Dan ini bukan pembatasan kata para ulama, ya, ada lagi selain mereka. Namun yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah 7. Allah Ta'ala naungi mereka di naungan Allah. Apa itu naungan Allah? Yaitu naungan Arsy Rahman pada hari kiamat kelak. Yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rasulullah menyebutkan 7. Ya, di antaranya adalah rajulani tahaba fillah istama'a ala dzalik wa tafarraqa alaih. Di antaranya adalah 2 orang laki-laki yang keduanya saling mencintai, ya, karena Allah. Ini saling menyayangi karena Allah. Ya, artinya saling menyayangi apa? Saling memperhatikan, saling ingin memberikan kebaikan, ya, saling menjaga, ya. Keduanya saling mencintai tersebut karena Allah, maksudnya karena bertemu dalam ketaatan. Istama'a ala dzalik, keduanya berjumpa, berkumpul di atas sebab itu. Itu karena Allah mempertemukannya dalam sholat jamaah, atau dalam kajian, atau dalam amal kebaikan, wa tafarraqa alaih, dan berpisah karena Allah. Maksudnya berpisah karena Allah adalah karena Allah mentakdirkannya keduanya berpisah, bukan berpisah karena permusuhan. Ya. Ini hadis yang muttafaqun alaih. Selain dari orang ini, ada 6 lagi yang lain yang Rasulullah sebutkan di hadis tersebut. Ya, di antaranya adalah imamun adil, imam yang adil. Ya, di antaranya adalah seorang yang hatinya berkait dengan masjid. Di antaranya adalah orang yang berzikir kepada Allah sendirian sampai berlinangan air matanya. Di antaranya adalah orang yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, namun dia takut kepada Allah sehingga menolaknya. Di antaranya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ya, ya. Dan hendaknya kita mentargetkan amalan-amalan tersebut ada pada diri kita, dan semoga seluruhnya ada pada diri kita. Ya. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, Allah Ta'ala pernah berfirman, yakni hadis qudsi, Huffat mahabbati lil mutahabin fiyya. Ya. Haqqat mahabbati lil mutahabin fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadzilin fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawwirin fiyya. Rasulullah mengatakan, telah aku tetapkan kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Ya. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzilin, dan telah ditetapkan kecintaanku bagi orang yang saling memberi karena aku. Ya. Kita memberi kepada orang bukan karena dia baik kepada kita, walaupun memang kenyataannya dia baik kepada kita, tapi bukan karena itu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan kebaikan kepada saudara kita. Wa haqqat mahabbatil mutazawwirina fiyya, dan telah aku tetapkan kecintaanku kepada orang yang berziarah, saling berkunjung karena aku. Ya, di sini sahih dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Awsaqul Islam an tuhibba fillah wa tubghidha fillah." Ya, tali ikatan iman yang paling kuat adalah engkau cinta karena Allah dan engkau benci karena Allah. Yakni engkau akrab dengan seseorang karena Allah, dan engkau tidak mengakrabi seseorang karena Allah. Ini karena engkau takut terpengaruh keburukan yang ada pada dirinya. Ya, ini adalah tali ikatan iman yang paling kuat. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa alam ketahuilah anna man yuhibbu fillah wa yubghidu fillah fa innaka idza ahabbta insanan liqawni muti'an lillah fa idza asallaha abghadahu fillah. Ketahuilah, ya, bahwasanya siapa yang mencintai karena Allah, dia akan membenci karena Allah. Karena jika seseorang mencintai orang lain karena dia taat kepada Allah, tentu dengan meninggalkan ketaatan hilang sebab kecintaannya. Ya, li'anna man ahabba li sabab abghadha li wujudi diddihi.
Karena orang yang mencintai dengan satu sebab akan hilang kecintaannya dengan hilangnya sebab itu. Mencintai orang lain karena kaya, begitu dia miskin, ya nggak ada yang mau mendekati dia. Ya, mencintai orang karena dia pejabat, begitu dia pensiun, dia ditinggalkan. Ya, mencintai orang karena eh, apa? Karena fisiknya, begitu dia rusak fisiknya, waliyadzubillah, maka dia diceraikan dan seterusnya. Nah, ini mencintai seseorang bukan karena Allah. Namun mencintai karena Allah adalah karena dia taat kepada Allah. Ya, karena dia memilih jalan Islam, dia mengamalkan Islamnya dengan baik, dia mempelajari agamanya, dia bersaham kepada dakwah Islamiyah, ya. Maka ketika tidak ada perkara tersebut, maka tidak ada pula kecintaan. Itu bukti kecintaan kita kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Wa man istama'at fihi khisal mahmudah wa makruhah fa innaka tuhibbuhu min wajhin wa tubghiduhu min wajhin. Beliau katakan, dan siapa yang berkumpul padanya sisi kebaikan dan keburukan, maka engkau pun mencintai dengan sesuai dengan persentase berapa kebaikannya dan berapa keburukannya. Nah, ini keadilan di dalam Islam. Ya, siapa yang lebih dekat kepada tauhid dan sunnah, maka lebih kita cintai. Ya, lebih dekat kepada tauhid dan sunnah dalam ilmu dan amal, maka kita lebih cintai. Semakin jauh dari kitab dan sunnah, dari tauhid dan sunnah, maka kita tidak mengakrabi dia. Ya, nah ini adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Kemudian beliau menyebutkan di sini, "Fayam bagi antuhibbal muslim li islamihi." Maka hendaklah engkau mencintai muslim karena Islamnya. Ya, karena keislamannya. Jadi kalau ada produk muslim, produk kafir, harganya sama, kualitasnya sama, ya beli yang muslim. Ya, kalau ada sosmed misalkan, sosmed yang dikelola oleh muslim, ada yang dikelola oleh non muslim, ya pilih yang muslim kalau bisa, ya karena itu kembalinya akan kepada kita dan kita mendapatkan pahala dari itu. Ya, waktu begitu lima ma'siyatihi, engkau membenci seseorang karena dia bermaksiat, ya karena maksiatnya, bukan karena apa? Karena orangnya, ya, tapi karena maksiatnya. Ya. Fatakunu ma'hu ala halatin mutawassithah bainal inqibat wal istirsal. Karena itulah keadaan kau dengan manusia itu antara menggenggam dan melepaskan. Jangan terlalu menggenggam, artinya jangan terlalu keras, ya. Nah, dalam memberikan kriteria, jangan terlalu lepas dalam memberikan kriteria. Ini tidak ada kriteria, semua dianggap ahlus sunnah misalkan. Nah, ini juga tidak, ya. Tapi tidak terlalu sempit, ya. Baina istirsal wal inkibab. Fa amma ma yajri minhu majral hafwa allati ya'lam annahu nadimun 'alaiha falaula hina idzin al-imam, ya, al-ighmad wa satr. Ya. Itu keadaan saudara kita muslim, ya, kita timbang-timbang antara ketaatan dan kemaksiatannya yang kita ketahui. Adapun jika kemaksiatan dia lakukan sembunyi, ya, antara dirinya dengan Allah atau kadang-kadang, ya, bukan kebiasaan dia. Nah, dia orang soleh, tapi pas kebetulan sekali waktu, ya namanya manusia, ya dia terjatuh kepada maksiat, maka kewajiban kita adalah al-ighmad wa satr. Ya, ya ini menutup mata, ya jangan memperhatikan, ya, dan menutupi aib dia, tapi tetap apa? Tetap kita menasehatinya, ya. Dan menasehati tidak harus membuka aib. Ya, lihat Rasulullah SAW ketika beliau selesai sholat, beliau mengingatkan jamaah, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum fi shalah. Ya, mengapa ada beberapa orang yang suka mengangkat pandangannya ke langit ketika sholat, yang tidak sopan kepada Allah, tidak berakhlak. Nah, Rasulullah menyebutkan rijal,
beberapa orang, dan Rasulullah tidak menyebutkan siapa pelakunya, padahal Rasulullah mengetahui siapa pelakunya. Ya, namun itu adalah bentuk dari menasihati tanpa membuka aib seseorang. Fa'in asara al-ma'asiyah fala budda min idhari asaril bughdhi bil i'rad anhu. Kalau dia bukan lagi sifatnya kadang-kadang bermaksiat, tapi memang terus-menerus bermaksiat, ya sudah, berarti dia harus kita sikapi berbeda lagi, ya, jangan akrabi lagi, sudah berbeda. Yang saya akrabi dia yang dulu, karena dia yang dulu taat kepada Allah, bukan dia yang sekarang, dan seterusnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa alam annal mukhalif li amri Allah taala al-aqsam. Kemudian juga kata beliau perlu diketahui bahwasanya orang yang menyelisihi perintah syariat ini bertingkat-tingkat, tidak boleh kita pukul rata, semua sama. Ya, berbeda-beda. Ada 3 jenis di sini. Yang pertama adalah orang kafir. Ya. Yang kedua mubtadi. Ya, mubtadi ini ahli bid'ah, pengikut aliran sesat. Ya, kemudian yang ketiga adalah al-fasik. Ya. Orang yang ahli maksiat. Ya, ini yang selalu bermaksiat. Ini tingkat-tingkat. Nah, yang pertama yang menyelisih syariat Islam, yang menyelisih perintah Allah, yang dia kafir, maka orang kafir pun berbeda-beda. Ada kafir harbi, ada kafir mu'ahad, ada kafir zimmi. Ya, kalau kafir harbi, kafir dari negara yang sedang berperang dengan negara Islam. Ya, seperti negara Israel, itu tidak ada kedutaannya di sini. Nah, berarti tidak ada perjanjian damai karena mereka sedang berperang dengan kita, dengan kaum muslimin di Palestina. Ya, ini kafir harbi. Nah, kafir mu'ahad, orang kafir dari negara yang ada perjanjian damai dengan negara kita. Contohnya, ya semua negara yang ada kedutaannya di sini, itu berarti ada perjanjian damai. Maka kita tidak boleh membunuh dia, tidak boleh mengganggu dia. Ya. Kemudian yang ketiga kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah kafir namun penduduk negara ini. Nah, mereka ini wajib dilindungi, mendapatkan hak sebagai warga negara, dan kita perlu membimbing dia agar selamat akhiratnya juga. Karena dia sekarang sudah selamat dunianya, namun dia akan celaka akhiratnya, yaitu karena dia memiliki kekafiran. Ya, karena itulah muncul hadis-hadis seperti Rasulullah SAW mengatakan, ya, idza laqitum kafiran fitariqin fatarruhu ila adyaqihi. Jika kalian berjumpa dengan orang kafir di satu jalan, maka pepetlah dia ke tempat yang sempit, ya, biar dia tidak nyaman. Maksudnya apa? Apakah kita diperintahkan menyakiti? Bukan. Ya. Tapi kita diperintahkan agar mereka itu, orang kafir itu, yang tinggal di negeri kaum muslimin, itu mereka merasakan, ya, lebih baik saya pura-pura muslim. Ya, pura-pura muslim lebih baik daripada dia terang-terangan kafir. Karena dengan dia pura-pura muslim, lama-lama dia mendengarkan ilmu, dia bisa sadar, dia mendapatkan hidayah. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW melarang la tabda'ul Yahuda wa Nasara bisalam. Jangan kalian memulai memberi salam pada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Fa in sallama qila lahu alaik. Rasulullah juga mengatakan jika dia memberi salam pada kalian, jawablah waalaikum atau walaika. Walaika, ya. Nah, makanya kalau kita di pertemuan yang di situ ada muslim, ada kafir, ya, kita cukup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Nah, itu diberikan dengan niat kepada saudara muslim yang ada di situ. Cukup. Tidak perlu kita mengikuti salam-salam yang ada di agama lain. Karena salam ini adalah syiar dari agama. Ya, tidak boleh kita mencampur adukan. Ya, saya muslim. Salam saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda beragama lain, dengan bahasa agama Anda sendiri, silahkan, ya, masing-masing. Ya, yang namanya toleransi itu bukanlah
mencampurkan salam agama saya dengan salam agama kamu, ibadah agama saya dengan agama. Tidak boleh campur adukan. Namun silakan menggunakan masing-masing. Nah, kita sebagai muslim harus punya izzah, punya jiwa kebanggaan dengan Islam kita. Dan ini sudah berlangsung lama di negeri kita. Tidak ada masalah ketika seorang pemimpin dan dia muslim, dia mencukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah ditambah dengan salam yang berasal dari agama lain, ya. Nah, karena dalam masalah keislaman kita harus jelas. Allah Ta'ala mengatakan, fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka saksikanlah kami muslim. Artinya harus terang-terangan dengan keislaman. Tidak boleh membuat citra yang kabur tentang diri dia muslim atau bukan. Tidak boleh. Harus jelas, saya muslim. Nah, saya mengucapkan salam dengan Assalamualaikum dan seterusnya. Nah, kalau orang kafir yang tampil di podium, dia mengucapkan dengan salam kita, ya nggak apa-apa juga, terserah dia. Ya, kita boleh menjawab wa'alaika. Ya. Walaula al-kaf al-mukhalatatihi wa muamalatihi wa muakalatihi. Ya. Dan yang paling sempurna, paling utama bagi seorang adalah jangan terlalu akrab dengan non-muslim. Jangan, kecuali kalau dia mau menyelamatkan dia, agar dia tidak masuk neraka. Kalau enggak, ya jangan. Karena apa? Karena atau usarok, tabiat itu sangat mencuri. Ya, seorang tidak merasa, ya, dia kemudian berperangai seperti orang kafir dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Wa minal makruh al-istirsal ilahi wal inbisa kama yuf'alu bil asdiqa, dan dibenci jika dia bergaul dengan orang non-muslim sebagaimana bergaul dengan orang muslim. Tidak boleh. Ya. Artinya dengan non-muslim ini kita punya kewajiban mengajak dia agar selamat di akhiratnya. Kasihan karena kalau mereka mati di atas kekafiran, mereka masuk neraka selama-lamanya, dan kita kasihan. Kasihan kepada mereka. Ya. Nah, dan jangan kita mendukung kekufuran yang mereka lakukan. Nggak boleh dong. Kalau kita punya teman mau berjudi, kemudian kita bilang selamat berjudi. Nggak boleh. Itu namanya menjerumuskan dia kepada bahaya akhirat. Ya, kalau dia mau berzina, silakan berzina. Nggak boleh. Ya, kalau kita mengatakan, ya, pada orang mau menyembah berhala, silakan menyembah berhala. Nggak boleh, haram itu. Ya. Nah, itu mendukung. Seolah-olah apa yang mereka lakukan itu tidak berbahaya bagi mereka. Padahal itu berbahaya bagi mereka. Ya. Maka dari itu para ulama melarang mengucapkan selamat atas agama mereka, atas hari raya agama mereka. Dan itu ada sejak zaman Rasulullah. Jadi karena agama Islam ini agama terakhir, ya, maksudnya Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul terakhir, maka beliau menemui pengikut agama Yahudi, Nasrani, paganisme Yunani, ya, ketika tahun baru kelahiran Dewa Janus, ya, Rasulullah tahu mereka melakukan perayaan itu 1 Januari. Ya, ketika orang Kristen merayakan hari raya, Rasulullah juga dan para sahabat juga berjumpa dengan fenomena seperti itu. Ya, dan mereka tidak mengucapkan selamat karena itu merupakan perbuatan jahat, ya, selamat, ya, artinya mendorong orang untuk tidak selamat justru dengan kata selamat. Ini berbahaya. Ini yang pertama, orang kafir, ya, kita tetap memenuhi hak mereka, tidak boleh diganggu. Orang kafir dhimmi dan mu'ahad tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, ya. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, kata Rasulullah, yang membunuh kafir mu'ahad au dhimmiyan dalam hadis lain, atau kafir dhimmi, maka dia tidak mendapatkan aroma surga, artinya tidak bisa masuk surga. Kemudian bagian kedua dari orang yang menyelisih perintah Allah adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini adalah orang-orang yang mengikuti aliran sesat. Aliran sesat itu apa? Itu Syiah, Rafidhah, ya, Khawarij. Ya, Khawarij ini orang yang keinginannya membunuh sesama muslim. Ya, keinginannya membunuh sesama muslim, keinginannya menyerang sesama muslim, ya, sedikit-dikit halal darahnya, sedikit-dikit halal ditumpahkan darahnya. Ini Khawarij. Kalau Syiah tadi adalah mengkafirkan sahabat, mereka membenci para sahabat.
Nabi SAW. Ini Syiah, Khawarij. Kemudian ada Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini orang yang mendewakan akalnya. Agama diubah-ubah sesuai dengan akal mereka. Ini Mu'tazilah. Ini liberal, orang-orang liberal pada hari ini. Ya, inilah pembesar-pembesar dari ahli bid'ah. Dan di antara ahli bid'ah adalah ada bid'ah yang mukafirah, seperti kesesatannya Ahmadiyah. Ini membuat dia murtad, bukan lagi muslim, walaupun mereka mengaku muslim. Ya, pengikut Ahmadiyah ini kalau di Pakistan dianggap agama sendiri, ya, bukanlah beragama Islam di KTP-nya, tapi agamanya Ahmadiyah. Nah, ini bid'ah mukafirah, kesesatan yang membuat dia kafir. Nah, para ulama membedakan bagaimana kita bergaul dengan mereka. Kalau dia adalah dai-nya, ya, dai-nya, apalagi bid'ahnya mukafirah seperti Ahmadiyah atau orang-orang Syiah Rafidhah tadi, ya, maka kita dilarang untuk bergaul dengan dia. Kalau dia dai-nya, bahaya, karena dia punya misi, ya. Nah, berbeda kalau dia adalah al-mubtadi al-ami alladzi la yaqdir ala an yad'uwa wa la yakhaf al-ittida bihi famruhu ahwan. Berbeda kalau dia pengikut aliran sesat itu tapi dia orang awamnya. Nah, itu orang awam itu perlu kita rangkul, kasihan, diselamatkan dari kesesatan aliran tersebut, ya. Orang-orang Syiah yang mengkafirkan sahabat, menghalalkan nikah mut'ah, kawin kontrak, ya, mengatakan Quran sudah dirubah, tahriful Quran, kemudian meyakini bahasanya para sahabat seluruhnya kafir, ya, setelah Rasulullah. Nah, ini kita kalau lihat dai-nya jangan kita akrabi dia, jangan kenal saja mungkin tahu, ya. Liberal, orang Mu'tazilah, kalau dai-nya jangan dekati, ya. Nanti kita terbawa. Tapi kalau orang awamnya, kasihan kalau bisa diselamatkan, ya. Mungkin dia baru sekali, 2 kali ikut kajian mereka, ya, dia ingin tahu aja. Yang seperti ini kita harus berlemah lembut dan diajak untuk kembali. Kemudian bagian ketiga dari orang yang menyelisih syariat Allah adalah al-asi bi fi'lihi la bi i'tiqadihi. Orang yang bermaksiat perbuatannya saja. Ya, dia muslim, masih Jumatan, masih sholat, ya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Seperti ini, ya, insya Allah masih muslim lah, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang meninggalkan sebagian sholat juga kafir. Namun sebagian ulama lagi mengatakan masih muslim, ya. Tapi dia penuh dengan kemaksiatan seperti minum khamr, narkoba, ya, berzina, riba, namimah, kerjaannya jadi penyanyi, atau main film, dia berinteraksi dengan lawan jenis bukan istrinya seperti dengan istrinya sendiri, ya. Nah, ini semua adalah kefasikan atau kemaksiatan yang dinampakkan terang-terangan. Maka, ya, dilihat, ya. Kalau dia sudah sangat berat, ya, kita tidak bisa membawanya, jangan ingin menolongnya, ya. Makanya kita kalau mau menolong orang yang tenggelam, lihat badan kita beratnya seberapa, badan dia beratnya seberapa. Jangan sampai kita kecil mau menarik dia yang besar, kita nggak kuat. Nanti malah kita ikut kecebur. Tapi kalau badan dia kecil, kita kuat atau kita pandai berenang, maka bolehlah kita menolong dia. Karena kita yakin bisa menyelamatkan dia. Seperti itu maslahat dan mafsadah dalam bergaul dengan mereka. Ya. Wa amalladhi yafsuku fi nafsihi bi syurbi khamrin aw zina aw sarika aw tarki wajibin fal amru bihi akhaf. Adapun yang kefasikannya pada dirinya sendiri, dia bukan gembongnya, bukan bandarnya, bukan kepala gerombolannya, ya. Dia cuma untuk diri sendiri, ya. Baik dia melakukan zina atau selainnya atau meninggalkan kewajiban, maka itu lebih ringan, ya. Walakin fi waqti mubasharatihi in sudifa wajaba man'uhu bima yamtani'u bihi. Namun kata beliau, ketika kita berjumpa dia sedang melakukan kemaksiatan, juga kita wajib
Larang. Ya, kita wajib larang ya. Nah, saya pernah suatu kali keluar dari masjid sholat asar, masuk di luar Jawa ya, masuk ke gang, papasan sama murid pengajian saya, ternyata dia lagi mabuk, mulutnya bau alkohol, matanya merah, ketemu saya dia bilang minta maaf Ustaz, ya. Nah, seperti ini kita harus tetap katakan haram, nggak boleh minum khamr, ya, harus bertaubat. Ya, kalau kita berjumpa, karena dia menyembunyikan dirinya peminum, kita baru ketemu berpapasan nggak sengaja. Nah, seperti itu pun kita harus larang dia. Fa in kana nushu yarudduhu kana wa kana anfa'alahu nasah wa illa ughlidu lahu. Ya, kalau nasihat bisa memperbaiki dia dan bermanfaat, kasih nasihat. Kalau tidak, harus dinaikkan dosisnya. Karena sebagaimana kita pernah katakan di bab amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf itu bebas dosisnya. Tapi kalau nahi mungkar itu harus lihat dosisnya. Jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Inilah derajat orang-orang yang menyelisihi syariat Allah. Ada orang kafir, ada ahli bid'ah, ada orang fasik, ya. Dan itu masing-masing dibedakan, ya. Orang kafir ada tadi harbi, ada yang zimmi dan mu'ahad. Orang ahli bid'ah ada yang bid'ahnya mukafirah, membuat dia kafir, ada mufassiqah. Lalu ada dai, ada ami. Itu juga berbeda. Kemudian yang ketiga adalah ahli maksiat. Dia juga dibedakan antara pembesar mereka, ya, dan orang yang bermaksiat pada dirinya sendiri. Ya, inilah akan berkaitan dengan sikap kita kepada mereka, ya, ya. Karena ini bab bersahabat, bagaimana memilih sahabat, ya, memilih teman, ya. Jadi ada orang yang perlu kita jadikan dia sahabat, ada orang yang perlu kita jadikan dia ma'arif saja. Ma'arif itu artinya sekedar kenal aja, ya, karena kurang bermanfaat, ya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat kita. Ya, ya, mungkin ini awal pertemuan kita tentang adab bersahabat, bersaudara dan bergaul, ya. Kita di awal ini kita bersyukur sudah bisa mulai kajian, ya, dan insya Allah selanjutnya kita akan lanjutkan bab-bab selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, ya. Wallahu alam bisawab. Masih menyimak nggak ini? Ya, Ustaz, masih Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, Bro. Waduh, langsung ada pertanyaan nih, Akhi Fajar, Masya Allah. Tafadhol Akhi, karena Ustadz nih karena di kolom chat tidak ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ke Dokter Fajar nih, bisa. Mungkin ada pertanyaan, silakan Dokter Fajar. Ya. Masya Allah. Anda nggak nanya sih, nanya kabar Ustadz aja nih. Doa sehat Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Mohon doanya lah buat umat nih biar bebas dari COVID, Pak. Dibilang hoax ya, ada yang meninggal kayak ulama kita. Ya kan? Saya lihat poster Ustadz juga dengan Nupro 8-nya Mas Ustadz ya. Ya. Ada kan? Ya, alhamdulillah banyak bantu umat juga tuh, Ustadz. Ya, betul. Sehat-sehat Ustadz ya. Ya, amin. Wa'alaikum. Ya, jadi memang kita di hari-hari ini ya. Ya, di hari-hari ini kita harus menguatkan dua hal. Yang pertama ridho bil qadha dan kedua tawakal. Ya, ridho yang pertama ridho dengan apa yang telah Allah takdirkan yang sudah terjadi di hari-hari ini. Dari kematian, kekurangan harta, ya, kesempitan, ya, keleluasaan yang tadinya ada sekarang menjadi kesempitan dalam keluar rumah dan seterusnya. Harus ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Dan semua yang Allah takdirkan kepada kita, hakikatnya adalah untuk kebaikan kita. Itu ridho, yang pertama ridho. Yang kedua adalah at-tawakkul. Kita harus memperbanyak tawakal. Ya. Katakan, apa itu tawakal? Lan yusibana
illa ma kataballahu lana. Tidak akan mengenai kita kecuali apa yang Allah takdirkan pada kita. Ya likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Jika sudah sampai ajalnya tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ya, baik ada COVID, nggak ada COVID, kalau sudah ajal meninggal. Namun kita wajib berusaha mengambil sebab-sebab yang dimubahkan oleh syariat, yang diturunkan oleh ahlinya, sehingga kita bisa menambah bekal dalam amal soleh. Ya, jadi keadaan seorang mukmin, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, itu la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, yaitu apa? Tawakal menghadapi masa depan. Wa la tahzanu, jangan sedih. Maksudnya ridho dengan qada, ridho dengan takdir. Nah, dengan dua hal itu, jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah atau jiwa yang stabil itulah yang bisa maksimal dalam beramal, dan mereka itulah yang akan dipanggil ke surga Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hamba Allah yang memiliki jiwa yang tenang, mutmainnah, kembalilah kepada ridho Allah. Ya, dalam keadaan kalian meridhoi dan diridhoi. Ya, jadi hari-hari ini kita perlu memperkuat dua hal, yaitu ridho bil qada dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan jiwa kita. Adapun zahir, kita mengikuti apa yang disampaikan oleh ahlinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Kesehatan tentu ya, dokter dan antum yang berkecimpung bidang ini lebih tahu daripada kita. Maka kita mengikuti arahan dari ahlinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin ada saudara-saudara kita yang lain yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan, atau mungkin di luar materi, boleh ya Ustadz? Nah, boleh. Ya, Fadol, silahkan. Ada pertanyaan lain, silahkan bisa di-unmute. Ya, Dr. Dev, silahkan dok. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz, teman-teman semua. Masya Allah. Ya, pertama tentu alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih bertemu lagi dengan Pak Ustadz, meskipun hanya tatap muka tapi jarak jauh-jauh Pak Ustadz ya. Alhamdulillah kita masih nyambung, dan terima kasih tausiahnya hari ini, dan kita harapkan untuk selanjutnya juga akan berlanjut dan bermanfaat buat kita semua. Saya doain Pak Ustadz sehat terus bersama keluarga tentunya, dan kita semua juga mohon doanya Pak Ustadz, kita masih dapat sehat, masih dapat bekerja meskipun tidak full time, tapi alhamdulillah masih sehat-sehat Pak Ustadz. Ya seperti yang Pak Ustadz harap sampaikan tadi, yang penting saat ini kita tawakal dan mengharapkan ridho tentunya dari Allah SWT. Baik Pak Ustadz, itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita semua selalu sehat, dapat menjaga protokol kesehatan, dan dapat mengikuti acara-acara Pak Ustadz selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dev. Ya, terima kasih nih Pak Dr. Willy dan tim IT ya. Ini masih belum kapasitas maksimum kayaknya ya. Jadi kita belum perlu nambah opsi Zoom-nya, belum lebih 100 ya. Iya dok. Terima kasih. Mudah-mudahan tambah banyak lagi berikutnya. Iya. Baik dok. Terima kasih. Ustadz, ini terkait materi nih Ustadz ya. Ini kan keseharian kita banyak bergaul dengan saudara-saudara kita yang non-Muslim, terus kemudian terkait dengan apa namanya keseharian kita sebagai dokter. Ini bagaimana cara kita agar kita tetap dapat menjaga seperti apa yang tadi Ustadz sampaikan, menjaga agar tidak terlalu dekat, tapi juga bagaimana caranya agar kita berusaha agar setidaknya jalan hidayah itu bisa apa namanya tersampaikan kepada saudara-saudara kita yang non Muslim. Mohon arahnya Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi
Terima kasih tadi Pak Dev Rizal. Sudah kita sudah saling mendoakan ya, semoga kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya, dahulu kita ketika mendengar asar bahwasanya para salafus soleh setelah Ramadan mereka 6 bulan berdoa agar diterima amal solehnya di Ramadan. Setelah itu 6 bulan mereka berdoa agar disampaikan umurnya hingga bertemu bulan Ramadan. Kita dulu mungkin agak bingung kenapa mereka dari 6 bulan sebelum Ramadan sudah doa agar disampaikan umurnya ketemu dengan Ramadan. Nah, baru di hari-hari ini kita merasakan, oh memang sangat perlu kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami agar bertemu dengan Ramadan. Karena dengan Ramadan itu perbedaan amal soleh seseorang dengan kawannya yang tidak mendapatkan Ramadan seperti jauhnya langit dan bumi. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud ya, tentang 2 sahabat Nabi yang satu meninggal syahid, satu meninggal sakit, namun dia lebih panjang umurnya 1 tahun. Ya. Kemudian mengenai pertanyaan bagaimana kita bermuamalah dengan orang kafir dalam bidang kesehatan. Ya, kalau seorang dokter Muslim mendapatkan pasien orang kafir, maka dia juga wajib melaksanakan amanah tugasnya dia menolong orang tersebut, ya. Karena Islam ini diturunkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu kecuali rahmat sebagai bentuk sayangnya Allah kepada seluruh alam. Ya, ini ketika kita membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, kita dapatkan di situ sifat Allah Rahman, pengasih kepada semua manusia, baik muslim ataupun kafir. Tapi Ar-Rahim, penyayang hanya kepada orang yang beriman. Artinya kita juga meneladani Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala kepada orang non-muslim juga memberikan kasih, kita juga memberikan kasih. Namun sayang kita hanya kepada Ar-Rahim, sebagaimana Allah sayangnya hanya kepada orang beriman. Ya, karena dia udah mau taat kepada Allah. Nah, orang kafir ini tetap kita kasih ya apa yang dia butuhkan agar dia sehat. Dengan dia sehat, kita ajak dia selamat dunia dan selamat akhirat. Inilah misi dari Islam, yaitu menyelamatkan manusia dari kecelakaan di dunia dan kecelakaan di akhirat. Ya. Maka dari itu, ketika kita bermuamalah dengan orang non-muslim, kalau bisa sempatkan sekali kita ajak dia kepada Islam. Ya, Pak, masuk Islam aja, insya Allah selamatnya nggak cuma dunia, akhirat juga selamat. Ya, dan akhirat itu lebih panjang daripada kehidupan dunia. Ya. Nah, demikian juga ketika kita bersahabat dengan non-muslim, ya, dalam persahabatan kita dengan dia 20 tahun, 30 tahun, sempatkan pernah mengucapkan kalimat itu, yaitu mengajak dia kepada Islam, walaupun kelihatannya bercanda, tapi yang penting di akhirat kelak ketika ditanya, kita sudah pernah mengajak dia. Kalau misalkan dia sampai mati di atas kekafiran, dia masuk neraka, dan dia menuntut kita, kenapa dia sahabat saya muslim nggak mengajak saya ke Islam? Maka kita di akhirat bisa menjawab bahwa pernah saya ajak dia untuk selamat menuju ridho Allah dengan Islam, namun dia yang menolak. Ya, jangan sampai kita bergaul ya puluhan tahun dengan teman yang non muslim tapi tidak pernah kita berusaha menyelamatkan dia. Nanti dia akan menuntut kita di hari kiamat. Ya, nah, demikian juga dengan tetangga dan seterusnya yang non muslim, kita boleh memberikan kebaikan dengan niat agar dia tertarik kepada Islam dan dia selamat di akhirat, karena kehidupan dunia dan akhirat itu tidak bisa dibandingkan ya. Kehidupan dunia sangat singkat, kehidupan akhirat sangatlah panjang. Kehidupan kita yang hakiki kehidupan akhirat. Jadi mengenai kewajiban, lakukan tugas sebagaimana mestinya, namun kita niatkan itu sebagai sarana dakwah sehingga mendapatkan pahala lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Ya. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz.
Saya Mas Ria, Pak Ustadz. Insyaallah mau menanyakan dua hal. Satu tadi kelanjutan dari pertanyaan yang Dr. Al-Jari. Kalau mempergunjingkan orang non-muslim bagaimana Pak Ustadz? Karena ada beberapa hal yang mereka lakukan yang kita tidak bisa terima, tapi di belakangnya kita bergunjingkan, itu gimana? Apakah sama saja dengan mempergunjingkan orang muslim? Yang kedua, tentang silaturahim, kita memutuskan silaturahim kepada tetangga atau teman sesama muslim dikarenakan karena kita sudah 3 kali dikasarin gitu. Pertama dikasarin, kita maafin, seiring dengan waktu terus dikasarin lagi, terus kita maafin lagi, ketiga dikasarin lagi, dimaafin lagi, terus kita nggak mau lagi dikasarin, sehingga kita memutuskan silaturahim dalam artian tidak mau bicara gitu. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Demikian dua pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama mengenai ghibah. Ghibah adalah berasal dari kata ghaib, artinya tidak ada. Yakni apa? Membicarakan tentang seorang yang tidak ada di majelis tersebut dengan pembicaraan yang dia tidak suka untuk dibicarakan. Ya, aib atau kekurangan dia, ya, dia tidak mau itu dibicarakan. Nah, ghibah ini termasuk dosa besar. Ya, ghibah ini termasuk dosa besar. Kemudian bagaimana kalau kita membicarakan atau menghibahi non-muslim? Ya, ketahuilah semua dosa besar itu diharamkan oleh Allah, baik objeknya muslim ataupun non-muslim. Ya, kecuali ada dalil yang mengecualikan. Kalau tidak ada, maka dosa besar itu tetap sama, nggak boleh kita menyakiti orang lain, dia muslim ataupun bukan muslim. Ya. Namun ketika kita membicarakan keburukan orang, bukan niatnya untuk taladzud wa tafaqquh, ya. Bukan niatnya untuk berlezat-lezat, ya, asik membicarakan aib orang, tapi niatnya mencari solusi. Atau niatnya untuk melaporkan kezaliman di pengadilan, orang mengungkap aibnya orang. Ya. Kemudian niatnya minta fatwa, ya, niatnya dia mau menikahkan anaknya misalkan, nah kita sebutkan dia begini, ada kekurangannya begini dan seterusnya. Ada 6 perkara yang dikecualikan dari ghibah, dan itu bukan sebenarnya bukan ghibah, namun maslahat yang harus dilakukan dengan menceritakan kekurangan orang. Kalau niatnya untuk mendoakan, niatnya untuk memperbaiki, mencari solusi, maka itu bukan ghibah, bukanlah ghibah. Ya, namun sekedar apa yang perlu diperbaiki, tidak mengorek-orek urusan pribadi. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan inna syarron nas man tarakahun nas makhafata syarrihi. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang dijauhi oleh manusia lain karena khawatir terkena gangguannya. Ya, makhafata syarrihi au fuhsyihi, ya. Kalau mungkin lisannya suka menyakiti orang lain, maka Rasulullah menganjurkan kita untuk menjauhi saja. Supaya apa? Supaya dia tidak banyak dosanya dan kita juga tidak banyak sakit hati karena dia. Jadi menjauhi di sini bukan berarti memutuskan silaturahim, bukan. Tapi agar menyelamatkan dia dan menyelamatkan kita. Menyelamatkan dia dari terjatuh pada kesalahan-kesalahan yang sama, menyelamatkan kita dari tambah benci kepada dia. Ya, ini berarti tidak ada kecocokan kita dengan dia. Ada perkara-perkara yang ya bagi sebagian orang biasa ucapan itu, bagi orang lain sangat menyakitkan. Nah, mungkin seperti inilah sebab terjadi kasus-kasus semacam ini. Maka dari itu Rasulullah menyuruh kita mencari kawan yang menyelamatkan kita dan menyelamatkan dia. Ya, kita menjauhi orang juga bisa jadi karena bukan kita membencinya, bisa jadi karena untuk menyelamatkan dia dan menyelamatkan kita. Kalau niatnya demikian, maka kita menjauhi orang tersebut
insya Allah akan berpahala. Tentunya dengan mendoakan dia, Allah beri hidayah, ya, Allah beri perbaikan, Allah berikan perbaikan pada dirinya, bukan melalui kita, mungkin melalui orang lain, ya. Wallahu a'lam bishawab. Menjauhkannya itu dalam artian fisik atau bagaimana Pak Ustadz? Karena kita kan nggak mungkin menjauhnya secara fisik karena satu komplek gitu Pak Ustadz. Kita hanya berusaha untuk tidak menjaga komunikasi, tapi bertemu selalu gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Karena kalau dijalin lagi komunikasi, nanti takut lagi dia akan bersikap hal yang sama seperti yang kemarin-kemarin. Ya, hak-hak Muslim harus tetap kita berikan. Ya, kita ketemu dia, ucapkan salam. Ya, dia bersin, kita mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan ya rahmukallah. Dia sakit, kita jenguk, tapi sekedarnya saja. Ya, dia minta nasihat, kasih nasihat. Ya, dia meninggal, kita antarkan jenazahnya dan seterusnya. Tapi ketika dia hidup dan kita telah memberikan hak-haknya tersebut, jangan jadikan dia teman dekat. Berarti tidak ada kecocokan antara kita dengan dia. Ya, berarti nggak cocok. Ya, mungkin dia akan berkawan dengan yang cocok yang lainnya. Ya, bertemu biasa aja, tapi bersedikit ya muamalah dengan dia. Ya, mungkin orang-orang seperti ini perlu ya. Inilah perlunya majelis ilmu. Banyak sekali kita semuanya kadang-kadang melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Kita mengucapkan ucapan yang kasar, sikap yang salah, tanpa kita sadari. Maka dengan adanya majelis ilmu, itu kita bisa bercermin diri, kita bisa memperbaiki, ada perbaikan di satu masyarakat. Ya. Makanya seorang ustadz yang dakwah di satu kampung, dia harus tahu wakil atau fakta di kampung itu, sehingga dia bisa memberikan solusi yang tidak terlibat secara konflik, secara personal. Ya, bisa mengajak mereka semua agar selamat dunia dan akhirat. Kita itu perlu pembimbing dalam safar perjalanan kita, apalagi perjalanan kita kepada Allah, perjalanan kita menuju kampung kita yaitu surga. Harus kita perlu pembimbing bersama-sama berjalan. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khair Pak Ustadz. Qadarullah karena waktu juga yang membatasi pertemuan perdana kita insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mungkin terakhir kami mohon ikhtitam dari Ustadz untuk penutup pada Ustadz. Ya, ini alhamdulillah kita bisa mengadakan pertemuan, ya, kita bersyukur pada Allah dan kita ini sebagai Muslim dan mukmin, akar dari pohon iman kita adalah akidah dan ilmu, dan itu dipupuk dengan kajian-kajian yang membacakan Al-Quran dan hadis Nabi. Bermanfaat bagi ustadznya, bermanfaat bagi mad'unya, bagi jamaahnya, bermanfaat bagi kita semuanya. Makanya kajian-kajian seperti ini ya harus tetap istiqomah kita adakan, apapun keadaannya, semaksimal yang kita mampu, ya, daripada tidak ada sama sekali, maka itu akan berbahaya bagi keimanan kita, terlebih saat menghadapi ujian wabah corona ini. Ya, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah dan kurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Rita Billy.